Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini ada info ya, penting banget untuk saya sampaikan mengenai penyaluran untuk bansos PKH dan PPNT bagi KPM yang masih belum cair ya. Jadi untuk saat ini masih ada harapan bisa cair asalkan tidak tereksklud ya untuk bansos susulan tahap yang kedua ya. Kalau sudah tereksklud di aplikasi Sikenji, ada kemungkinan untuk tahap keduanya itu sudah tidak cair lagi ya. Begitu pula untuk bansos tahap berikutnya ya. Nah, ini untuk bansos PKH sendiri ya. Statusnya saat ini itu sedang berjalan ya. Proses pencairan dilakukan secara bertahap melalui bank penyalur Bank BSI ya, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Jadi yang sekarang masih belum cair untuk bansos PKH-nya itu masih ada harapan bisa cair asalkan tidak tereksklud di aplikasi Sikenji ya untuk bansos susulan tahap yang kedua. Terus berikutnya ini mengenai bansos BPNT ya. Untuk statusnya saat ini sedang berjalan ya, sama seperti program PKH tahap yang kedua ya. Proses top up saldo ke kartu KKS dilakukan melalui bank penyalur Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri ya. Jadi ini sama. Untuk saat ini pencairannya itu masih belum rata ya. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum ya. Dikarenakan di aplikasi Sikenji, statusnya itu belum berubah menjadi standing instruction atau SI ya. Ada yang mungkin baru berhasil cek rekening, ada yang baru SPM ya. Jadi jangan terlalu sering dicek apabila statusnya itu masih belum berubah menjadi standing instruction. Jadi kita tunggu saja ya informasi resminya dari pendamping masing-masing ya. Kalau memang sudah SI, itu biasanya pendamping hanya bisa menyarankan ngecek ya 3 hari sekali maupun seminggu sekali. Tetapi kalau belum SI, biasanya pendamping sosial itu tidak woro-woro ya, tidak memberikan kabar ya. Kalau KPM itu disuruh ngecek lah atau disuruh pembaruan data ya, tapi diharapkan untuk menunggu ya sampai statusnya itu berubah menjadi standing instruction di aplikasi Sikenji. Habis itu pendamping sosial menyarankan ngecek 3 hari sekali maupun seminggu sekali. Tetapi kalau punya mobile banking itu mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali itu pun tidak jadi masalah ya. Jadi ini ditujukan bagi KPM yang tidak punya mobile banking saja ya, yang disarankan ngeceknya itu 3 hari sekali maupun seminggu sekali kalau statusnya sudah berubah menjadi SI. Terus berikutnya ini ada PKH dan PPNT validasi ya. Ini statusnya juga sedang berjalan, ditujukan khusus bagi KPM yang telah memenuhi syarat dan kriteria program bansos PKH dan PPNT ya. Contohnya kalau ada KPM yang sebelumnya cuma dapat PPNT ya, tetapi tiba-tiba dapat PKH karena memenuhi syarat program ya. Itu disebutnya PKH validasi. Begitu pula sebaliknya. Jadi KPM yang sebelumnya itu cuma dapat bansos PKH ya, tetapi memenuhi syarat program untuk mendapatkan bansos PPNT, terus pas dicek ternyata ada saldo yang masuk, itu ada kemungkinan KPM tersebut mendapatkan PPNT validasi ya. Jadi cuma dibolak-balik, PKH validasi sama PPNT validasi. Untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan ya. Terus berikutnya ini ada PKH dan PPNT untuk anggota keluarga baru ya. Ini juga sama, statusnya itu sedang berjalan ya. Pencairan bantuan dilakukan melalui 2 jalur, yaitu PT Pos Indonesia dan kartu KKS ya. Jadi yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia biasanya itu kalau daerahnya daerah terluar, terpencil ya, terdalam ya maksudnya itu biasanya pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Tetapi kalau dekat dengan agen ya, dekat dengan ATM, ada kemungkinan pencairannya itu melalui kartu KKS. Untuk saat ini ya, untuk PKH dan PPNT anggota baru juga masih dalam tahap penyaluran ya, dan di setiap daerah pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum, dikarenakan di aplikasi Sikenji statusnya itu belum berubah menjadi standing instruction ya. Mungkin baru berhasil cek rekening atau baru SPM. Jadi harap bersabar ya, karena cepat atau lambatnya pencairan itu tergantung kesiapan data dari pemerintah. Terus berikutnya ada program PIP ya. Untuk statusnya ini juga sedang berjalan untuk komponen bantuan pendidikan. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya ya.
Kalau memang perlu melakukan pembaruan data, ya silakan melakukan pembaruan data. Siapa tahu setelah melakukan pembaruan data, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima Bansos PIP ya. Dan harap berhati-hati apabila ada informasi yang mungkin tidak sesuai ya dengan yang ada di lapangan. Harap berhati-hati ya, karena di luar sana itu banyak orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, yang mewartakan ya atau mengabarkan pencairan mengenai Bansos PIP mungkin ya, atau bansos yang lain, contohnya seperti PKH dan BPNT, tetapi informasinya itu tidak sesuai ya dengan apa yang ada di lapangan. Jadi saran saya buat para KPM semua ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pencairan, silakan tanyakan ke Bapak Ibu pendamping ya atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, supaya informasi yang diberikan itu lebih sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Dan harap berhati-hati apabila mendapatkan informasi yang mungkin meragukan ya di luar sana mengenai penyaluran bansos. Terus berikutnya ini atensi API ya. Untuk saat ini statusnya juga sedang berjalan, tetapi bisa dibilang masih terkendala bansosnya ya. Jadi dalam waktu dekat ini ada kemungkinan untuk atensi API itu masih belum cair ya, dikarenakan masih dalam tahap penyaluran. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti di bulan depan ya, atau di pertengahan bulan nanti ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos atensi API-nya ya. Amin ya, rabbal alamin. Terus selanjutnya ini ada BLT dana desa ya. Ini berbeda dengan BLT Kesra. Jadi ini dua BLT tapi beda. Yang satu BLT dana desa, yang satu BLT Kesra. Untuk BLT dana desa, statusnya untuk saat ini sedang berjalan ya. Waktu pencairan di setiap daerah berbeda-beda, karena sangat tergantung pada kesiapan data dari pemerintah desa setempat. Jadi jangan samakan antara daerah satu dengan daerah yang lain, karena itu sudah berbeda kepengurusan ya. Mungkin di desa sebelah sudah cair, di desa teman-teman sekalian belum, itu wajar karena sudah berbeda kepengurusan. Itu untuk BLT dana desa ya. Statusnya untuk saat ini sedang berjalan. Terus berikutnya, ini ada bantuan pangan yang berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter ya. Untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan. Pencairan di tiap daerah bervariasi karena saat ini masih terkendala pada proses distribusi logistik ya. Di daerah saya sendiri ya, daerah Jawa Tengah, bagian selatanan, daerah Cilacapan ya. Untuk bansos beras sama minyak gorengnya, itu juga baru dicairkan di bulan ini ya. Jadi di bulan sebelumnya itu belum ada pencairan. Dan ini wajar ya, karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda, tergantung kesiapan data dari pemerintah. Jadi jangan khawatir ya, asalkan masih layak mendapatkan bansos pangan, itu masih ada harapan ya, bansosnya bisa cair. Tetapi kalau desilnya tinggi ya, atau sudah tidak memenuhi syarat, ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos sembako atau bansos pangannya lagi ya. Ini untuk bansos pangannya ya, untuk saat ini statusnya itu sedang berjalan. Terus berikutnya, ini juga ada laporan ya mengenai BLT Kesra. Untuk saat ini statusnya itu kosong ya. Jadi tidak ada pencairan untuk BLT Kesra. Kalau BLT dana desa itu berbeda dengan BLT Kesra ya. Untuk saat ini BLT Kesra itu tidak ada pencairan. Jadi kalau ada yang bilang BLT Kesra itu cair di tahap yang kedua ini, itu bisa dipastikan informasi tersebut itu tidak benar. Karena tidak ada laporan resmi dari pemerintah mengenai pencairan untuk BLT Kesra ya. Jadi untuk saat ini itu masih menunggu pembaruan data dari pemerintah ya. Terus berikutnya ada penebalan ya. Untuk saat ini statusnya juga kosong ya. Jadi tidak ada penebalan untuk bulan ini. Jadi kalau ada yang bilang di bulan ini ya, atau di tahap kedua ya, ini ada penebalan, ada kemungkinan informasi tersebut tidak benar ya. Karena untuk saat ini itu masih menunggu pembaruan data dari pemerintah. Jadi tidak ada informasi resmi mengenai penyaluran untuk bansos penebalan. Terus ini juga ada imbauan penting bagi keluarga penerima manfaat atau KPM ya. Diberitahukan kepada seluruh KPM yang status di aplikasi SIKNG sudah berubah menjadi SI atau Standing Instruction, disarankan untuk segera mengecek kartu KKS secara berkala untuk memastikan apakah saldo bantuan sudah masuk ya. Pengecekan kartu KKS ini sangat disarankan bagi KPM yang tinggal di wilayah-wilayah berikut. Ini wilayah Sumatera dan Riau ya. Ini ada Aceh Barat Daya, Deli Serdang, Indragiri Hulu, sama daerah Musirawas. Silakan buat para KPM yang sudah SI saja ya. Tetapi kalau baru
SPM atau baru berhasil cek rekening, itu tidak perlu dicek karena dikhawatirkan saldonya masih belum ada ya. Jadi harus menunggu sampai statusnya itu berubah menjadi standing instruction terlebih dahulu di aplikasi Skenji. Ini dari daerah Aceh Barat Daya, Deli Serdang, Indragiri Hulu, sama daerah Musirawas. Terus selanjutnya dari daerah Jawa ya. Ini ada daerah Bekasi, Boyolali, sama daerah Gresik. Silakan buat para KPM yang berasal dari daerah yang sudah saya sebutkan, silakan dicek untuk hari ini, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan ngecek apabila statusnya sudah berubah menjadi SI di aplikasi Skenji. Tetapi kalau belum berubah ya, baru SPM, baru berhasil cek rekening, itu tidak perlu dicek ya. Karena dikhawatirkan saldonya itu masih belum ada. Dan dipastikan memang saldonya belum ada ya. Harus menunggu dulu sampai statusnya berubah menjadi standing instruction. Itu pun ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali. Jadi tidak terlalu sering ngecek ya. Tetapi kalau punya mobile banking, itu mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali, itu pun tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak punya mobile banking, itu lebih baik menunggu informasi resminya dari pendamping masing-masing maupun perangkat desa yang ada di kelurahan setempat ya. Terus berikutnya, ini dari Kalimantan dan NTT ya. Kalimantan, NTT, sama Sulawesi ya. Ini ada Gunung Mas, ND, sama daerah Bone. Jadi silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, itu harus segera dicairkan semua. Karena kalau ada dana yang mengendap di kartu KKS, ada kemungkinan itu saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Kalau sudah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi sayang banget. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini mengenai PKH, PPNT ya. Ini statusnya sedang berjalan untuk susulan tahap yang kedua ya. Terus mengenai PKH dan PPNT validasi, terus PKH dan PPNT anggota baru, program PIP ya. Terus atensi API, BLT dana desa ya. Terus berikutnya mengenai bantuan pangan yang berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter ya. Terus mengenai BLT Kesra sama penebalan juga sudah saya sampaikan semua ya. Yang untuk saat ini statusnya itu masih belum ada pencairan untuk BLT Kesra sama penebalannya ya. Jadi harap berhati-hati kalau ada laporan katanya BLT Kesra itu cair di tahap yang kedua ya. Atau di tahap yang kedua itu ada penebalan. Itu bisa dipastikan berita tersebut tidak benar karena tidak ada informasi resmi mengenai pencairan ya untuk BLT Kesra sama penebalan dari pemerintah ya. Terus mengenai wilayah-wilayah yang disarankan ngecek ya, bagi yang sudah SI juga sudah saya sampaikan ya. Ini dari wilayah Sumatera dan Riau, ada Aceh Barat Daya, Deli Serdang, Indragiri Hulu, sama Musirawas ya. Terus untuk daerah Jawa ini ada Bekasi, Boyolali, sama Gresik ya. Dan yang terakhir ini wilayah Kalimantan, NTT, dan Sulawesi ya. Terutama daerah Gunung Mas, ND, sama Bone. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.